ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basyurati minka, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kesungguhanmu di dalam rangka mengejar sesuatu yang sudah Allah jaminkan untukmu, dan kelalaianmu terhadap apa yang belum ada jaminan untukmu adalah merupakan tanda bukti telah mati mata batinmu. Rezeki sudah dijanjikan oleh Allah, dijaminkan oleh Allah, kamu masih kejar. Sementara akhirat yang belum ada jaminannya tidak kamu kejar, mati mata batinmu. Makanya disyukuri, Pak. Ora usah ngoyak macem-macem. Wes aku kerja iki alhamdulillah, musim-musim koyo ngene iso kerja. Kita itu aneh. Naik pesawat yang tidak kenal dengan pilotnya, tidak kenal dengan pramugarinya, duduk nyaman. Dikongkon karo pramugari apa manut. Ketika cuaca buruk, tolong semuanya duduk. Pintu jendela dibuka, sandaran kursi diturunkan, jangan ke toilet dulu, manut. Kita nggak kenal dengan pramugari, nggak kenal dengan pilotnya. Tapi kalau saya naik Garuda nggak pernah ketemu pilot, ketemu nih mbok nih pilot, terus tua-tua soalnya Gus. Pengalaman Gus, aku pernah naik di bisnis, ada pramugari datang, Pak Kiai minta minum apa, bisa nggak saya dipanggilkan pramugari? Loh saya pramugari Pak Kiai. Oh saya pikir ibunya pramugari. Lah tua-tua Pak gitu. Kita naik pesawat nggak kenal dengan pilotnya, nyaman. Kenapa? Kita tinggal di dunia, kenal dengan sang pemilik dunia. Kita nggak pernah nyaman, selalu saja galau persoalan rizki. Padahal disampaikan asyaku fir rizki, asyaku fir razik. Orang yang meragukan rizkinya berarti dia meragukan sang pemberi rizki. Anda lihat cecak di dinding. Kalau kemudian cecak itu bisa ngomong, dia akan protes dengan Tuhan. Kenapa? Cecaknya nempel di dinding tidak punya sayap, sementara rezekinya itu nyamuk terbang punya sayap. Tapi mekanisme keadilan Tuhan berlaku, Pak. Apa? Bukan cecak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cecak. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ini lagu yang paling saya suka dari anak kecil. Lah kalau Anda sebagai ASN menyalahgunakan jabatan dan wewenang hanya untuk uang, hanya untuk itu, Anda salah, Anda kalah dibandingkan nyamuk, dibandingkan cecak. Cecak yang nemplek ada rezekinya. Entong di dalam godong daun pisang, dia nggak pernah keluar dari daun pisang, cuman diam toh. Dibuka Pak, lemung, orang entong kuru, apa menentong stroke, orang ono Pak. Anda tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan karena adanya ketidaksesuaian antara stroke gaji dan stroke belanja. Makanya Anda nggak boleh ragu, nggak boleh ragu. Nah, kesalahan kita nanti akan saya sampaikan di akhir. Anda itu terlalu percaya dengan gaji tapi lupa dengan rezeki. Nanti apa? Tak bacakan satu tulisan saya, apa sih bedanya gaji dengan rezeki? Atau rezeki. Maka orang-orang yang kemudian menyelewengkan jabatannya Gus dan lain sebagainya Pak Bupati, itu rata-rata karena orang tidak percaya dengan rezekinya. Kerja, kalau Anda berangkat kantor, tolong mukanya dibawa sehingga di kantor nggak perlu cari muka. Banyak orang kerja cari muka, kenapa? Karena mukanya ditinggal di rumah. Makanya cari muka terus. Kenapa suka cari muka? Mergo mbiyen mbokne rikala meteng ngidame bong, dadi raine gedhek tak kandhani itu. Ini saya ngomong gini karena saya cinta dengan Bapak Ibu. Supaya Jember jadi luar biasa. Jangan sampai ada kejadian APBD tidak disetujui sama DPR lagi lah gitu kira-kira. Ketua DPR patek celeng gitu. Kemudian yang keempat apa? Pangkat dan jabatan itu juga termasuk ajal. Ajal, pangkat dan jabatan. Maka coba Anda lihat, arepe nyalon bupati, modalnya miliaran kayak apa? Kalau kemudian belum datang ajalnya, ya nggak bisa, Pak Bupati. Tapi kalau sudah datang ajalnya, jadi. Di Medion itu saya punya jamaah lurah,
suaminya lurah, lah nggak ada lawan, dia calon tunggal. Makanya kemudian istrinya dipasang, jadi dua-duanya nyalon, suaminya nyalon, istrinya nyalon. Tujuannya hanya supaya bisa maju. Nah, yang laki-laki tiap hari keluar sosialisasi kampanye, istrinya cuma di rumah tok. Begitu pemilihan, yang jadi sing wedok. Lah pikir danco gitu kira-kira itu. Gitu. Kok bisa? Saya punya banyak sekian kasus, orang nyalon DPR habis miliaran, orang nyalon bupati sampai diwangi kentir. Nggak jadi, karena dia nggak memahami filosofi aja. Nggak memahami filosofi aja. Kalau sudah datang aja, makanya kalau saya teman-teman Gus Miftah akan dekat dengan Kapolri, dekat dengan Mabes, mbok tolong saya dikasih golek ke jabatan. Anda salah. Mau saya lobby seperti apa kalau belum datang ajanya nggak bisa, nggak bisa. Makanya Pak Setio jangan fokus kepada pangkat dan jabatan, fokuslah kepada perutmu yang sudah kayak Pak Sekda, Pak. Jadi itulah ajal. Maka Bapak Ibu, yuk sama-sama kita perbaiki kinerja kita, karena ya kita mendedikasikan diri kita untuk kabupaten kita tercinta ini. Saya yakin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati punya banyak acara lain, agenda lain. Maka mari bersama-sama dengan sebuah renungan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan sedikit ini mampu memberikan inspirasi kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, saya selalu mengatakan, asyaku fir rizki, asyaku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rizki. Apa sih bedanya gaji dengan rezeki? Beda. Gaji ada slipnya, rezeki tidak ada. Gaji dari bos, rezeki dari Allah. Gaji itu dijemput dengan kerja, sementara rezeki itu dijemput dengan takwa. Gaji itu bisa diduga, rezeki itu tidak terduga. Gaji itu hanya uang, sementara rizki bukan hanya berupa uang. Gaji bisa tertukar, rezeki tidak bisa tertukar. Ingat, pekerjaanmu yang menumpuk adalah impian para pengangguran. Saldomu yang sedikit adalah impian mereka yang terlilit utang. Rumahmu yang kecil adalah impian mereka yang tergusur. Anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan tidak punya anak. Maka bersyukurlah bahkan dengan sandal jepit yang kamu punya. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang yang tidak punya kaki. Bersyukurlah kalau hidupmu diselimuti oleh masalah, berarti kamu masih manusia. Kenapa? Karena kalau diselimuti oleh wijen berarti onde-onde. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Jelas Bapak Ibu, istiqomah itu pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Anda menjadi pejabat, pasti banyak cobaan. Kenapa cobaan pasti banyak? Iya, kalau cobaan itu pasti banyak. Karena kalau sedikit namanya cobain. Yuk, sekali lagi saya sampaikan, Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Kalau kemudian ada atasan yang salah, bisa memberi, saya yakin kok Pak Bupati, Pak Wakil Bupati nggak mungkin mereka anti kritik. Tapi tentunya kita mengkritik dengan cara yang baik dan benar. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Penutup saya bacakan satu kisah 1 menit. Harun ar-Rasyid datangi sama ulama Damaskus. Dia mengatakan apa? Ini nasihun lah. Pak Presiden, saya akan menasihati Anda. Famusadidun alaika. Tapi mohon maaf, nasihat saya agak keras, kurang sopan. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Ini etika orang ngasih masukan, termasuk kepada para atasan-atasan kita, termasuk kepada pemimpin. Jawaban Harun ar-Rasyid apa? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum min. Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih hebat daripada Anda. Yang dimaksud siapa? Harun dan Musa. Ilaman huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Namanya siapa? Fir'aun. Betul Fir'aun niki. Fir'aun. Mah lalu Fir'aun nih mau. Kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya namanya Fir'aun. Tapi apa pesan Allah kepada Harun dan Musa?
untuk menasihati Fir'aun. Faqula lahu qaulal layyina. Musa, Harun, berbicaralah kamu kepada Fir'aun dengan bahasa yang lemah lembut.